Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Riyamzir Takbar dari NIM 68 dari kelas B angkatan 2024 Prodi Pendidikan Komputer. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Petrus Wendianto SPD MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial UAS Logika Matematika. Oke. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1A sebelum kita ke codingan. Yang pertama saya akan menjelaskan soalnya. Pada bagian import intertools digunakan untuk membuat kombinasi semua nilai logika true dan false dari variabel P, Q, dan R. Selanjutnya, pada bagian print, nama dan program ini berfungsi sebagai judul dari codingan yang codingan kita, yang nama kita adalah program apa yang kita masukkan. Selanjutnya, pada bagian def, posisi ini berfungsi untuk menerima 3 parameter logika, yaitu P, Q, dan R. Lalu pada bagian P, benar dan salah satu dari not R atau key benar. Selanjutnya pada bagian value list, ini ini digunakan untuk membuat kombinasi nilai logika untuk variabel P, Q, dan R. Selanjutnya, pada bagian cetak header, tabel ini digunakan untuk mempermudah pembacaan dan merapikan tabel tersebut. Selanjutnya pada for P, Q, R in, intertools itu berfungsi untuk menghasilkan semua kombinasi nilai logika true, false, dan untuk 3 variabel P, Q, dan R. Selanjutnya pada bagian for P, Q, R intertools itu berfungsi untuk menghasilkan semua kombinasi nilai logika true, false untuk 3 variabel P, Q, dan R. Selanjutnya pada bagian akhir codingannya itu sebagai proporsi P, Q, R untuk menghitung hasil logika cetak nilai P, Q, R dan evaluasi format table. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut yang 1B. Selanjutnya nomor 1B. Sebelum codingan saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi penjelasan dari programnya hampir sama dengan seperti nomor 1A. Cuman untuk nomor 1B ini pada bagian def proporsinya ada 5, yaitu P, Q, R, S, T. Jadi P or Q mengambilkan true jika salah satu dari P dan bernilai true. Lalu R or S mengembalikan true jika salah satu dari R maka bernilai true. Lalu P or Q atau R or S gabungan dari satu langkah dan dua dengan operator yaitu or lalu not untuk mengembalikan nilai logika dari T dan P or Q or R or S. Dan not T hasil gabungan sebelumnya dengan syarat not T harus bernilai true. Selanjutnya pada bagian for P, Q, R, S, T dengan repeat 5 program akan menghasilkan semua kombinasi logika untuk 5 variabel P, Q, R, S, T. Ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya pada nomor 2. Codingannya hampir sama dengan yang berbeda, hanya pada bagian def proporsi yang bagian akhir dari codingannya. Jadi pada bagian def proporsi fungsi ini menggunakan 4 parameter yaitu P, Q, dan R. Dan S untuk premis 1. Jika P bernilai false atau Q bernilai false, maka hasil premis 1 adalah true. Lalu pada premis 2, jika R bernilai false, maka hasil premis 2 adalah true. Lalu pada bagian premis 3 menggunakan nilai P. Lalu pada premis 4, jika R atau S bernilai true, maka premis 4 adalah true. Lalu konklusi hanya menggunakan nilai S dan premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, dan konklusi jika semua premis bernilai true. Maka hasilnya akan true, kecuali jika konklusi false menggunakan. Selanjutnya pada bagian akhir codingan itu menggunakan repeat 4 dikarenakan ada PQRS. Dan berikut adalah hasil codingannya. Seperti ini ya. Selanjutnya nomor 3. Sebelum saya menjelaskan programnya,
Saya akan memberitahu program ini bertujuan untuk memeriksa apakah dia himpunan A dan B saling lepas. Jika saling lepas, maka program akan menampilkan gabungan kedua himpunan. Jika tidak ada program, akan menampilkan elemen irisan kedua himpunan. Jadi pada bagian ini awal kodingan himpunan A berisi bilangan ganjil dari 1 hingga 19 ditambah 20. Lalu himpunan B berisi bilangan genap dari 2 hingga 20. Selanjutnya pada bagian print A dan B bentuk menampilkan elemen dengan himpunan A dan B agar mudah dipahami. Selanjutnya pada bagian irisan A dan B, operator yang digunakan untuk mencari irisan elemen yang sama antara A dan B. Jika tidak ada elemen yang sama, hasil adalah himpunan kosong. Selanjutnya pada bagian if, not irisan, berarti memeriksa variabel irisan kosong. Jika kosong itu berarti A dan B saling lepas atau tidak memiliki elemen yang sama. Selanjutnya pada bagian A dan B, print himpunan A dan B saling lepas digunakan untuk menggabungkan semua elemen dan himpunan A dan B menjadi satu himpunan. Baru program menampilkan pesan bahwa A dan B saling lepas dan menunjukkan hasil gabungan. Selanjutnya pada bagian print himpunan A dan tidak saling lepas. Jika A dan B memiliki elemen yang sama, maka program akan menampilkan elemen-elemen tersebut variabel irisan. Dan seperti ini untuk hasilnya, hasil codingannya. Oke, selanjutnya akan lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Jadi pada bagian import, NumPy as NP NumPy adalah library Python yang digunakan untuk komputasi ilmiah termasuk operasi matriks. Selanjutnya pada bagian NP array dan BNP array matrix berukuran 3x3 dan matrix B berukuran 2x3. Selanjutnya pada bagian if as shape 1B jumlah shape 0 jumlah kolom matriks pertama A harus sama dengan jumlah baris matriks kedua B. Matriks A memiliki 3 kolom. Matriks B memiliki 3 baris, maka matriks A dan B dapat dikalikan. Selanjutnya pada bagian dp.ab digunakan untuk melakukan perkalian matriks. Matriks hasil C dengan dimensi 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya pada bagian if C shape 0 dan C1 determinan hanya dapat dihitung untuk matriks persegi dimensi baris. Kalau matriks C memiliki 2x3. Sehingga bukan persegi dan determinannya tidak dapat dihitung. Selanjutnya pada bagian NP linear det C dan print determinan matriks if bagian ini hanya akan dieksekusi C adalah matriks persegi dan NP det digunakan untuk menghitung determinan matriks. Dan jika matriks tidak persegi, maka print atau determinan matriks tidak dapat dihitung karena bukan matriks persegi. Dan jika matriks tidak dapat dikalikan, maka else print matriks A dan B tidak dapat dikalikan karena ukuran tidak sesuai. Inilah hasil program terakhirnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak mengenakan atau kurang sopan. Saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Petrus Pedianto, SPD MSI, yang telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan hasil tugas ini. Sekian dari saya, Fahri Riamizat Akbar dari NIM 68. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.